Halo semua, selamat datang di Bootcamp AI week kelima. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba belajar mengenai data preprocessing dan juga splitting data. Nah, untuk outline materinya sendiri, kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada data preprocessing, di mana di dalamnya kita akan coba jelasin tugas-tugas data preprocessing, seperti ada data cleaning, data transformation, dan juga data reduction. Kemudian setelahnya kita akan coba bahas mengenai apa sih splitting dataset itu dan gimana cara kita implementasiin ke code-nya. Nah, masuk ke pembahasan data preprocessing. Jadi, data preprocessing ini merupakan proses yang dilakukan untuk mentransformasikan data mentah menjadi format yang bisa dimengerti. Nah, alasan kenapa kita butuh atau penting untuk ngelakuin data preprocessing adalah karena di dunia nyata ini, data tuh seringkali nggak lengkap, nggak memiliki nilai atribut, atau nggak memiliki atribut tertentu yang menarik. Kemudian, data seringkali noise, punya banyak noise, mengandung kesalahan ataupun outlier. Dan juga data seringkali nggak konsisten, mengandung banyak perbedaan di bagian code ataupun penamaan. Nah, oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan data mentah untuk diproses lebih lanjut, supaya model bisa belajar lebih baik dan performa model juga bisa baik pula. Nah, kalau sebelum-sebelumnya nih kan kita sediain dataset dari Kaggle dan juga kawan-kawannya. Nah, biasanya dataset yang udah dipublish ke website kayak gini, itu memang udah lakukan tahapan preprocessing awal. Jadi kita yang pemula-pemula ini bisa tinggal comot aja datasetnya, lalu kita olah-olah dikit, terus bisa kita masukin ke model machine learning dan bisa dipelajari. Nah, kalau di dunia nyata nih, data ini kebanyakan berantakan, kayak misalnya nggak konsisten, nggak lengkap, dan juga banyak noise. Nah, karena ketiga hal inilah, makanya kita perlu proses datanya. Nah, ini penjelasan mengenai tugas-tugas dalam data preprocessing. Yang pertama ada data cleaning. Jadi kita bisa menghapus atau mengisi data yang hilang, nilai data yang hilang. Maksud dari menghapus, jadi kalau misalnya ada satu sel data yang hilang, maka satu baris data itu bisa dihapus. Atau kalau nggak mau dihapus, kita bisa isi nih data yang hilang. Nah, isinya itu dengan nilai rata-rata, atau nilai median dari kolomnya, atau bisa pakai default value sesuai dengan kasus permasalahan. Kemudian kita bisa melakukan smoothing data yang noisy. Kita juga bisa mengidentifikasi ataupun menghapus outlier. Nah, maksudnya outlier itu adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan atas, itu ada data yang titiknya warna merah. Nah, ini disebut sebagai outlier karena penyebarannya nih lumayan jauh dari kumpulan-kumpulan data yang dikasih warna hijau. Karena yang warna hijau ini kan penyebarannya dempet-dempet ya. Jadi mirip-mirip gitu. Nah, terus data cleaning, di dalam data cleaning kita juga bisa mencoba menyelesaikan permasalahan data yang inkonsisten. Kemudian yang kedua ada transformasi data. Di sini kita bisa melakukan normalisasi data dan juga encoding data. Nah, untuk normalisasi sendiri kita bisa pakai dua teknik yang umum, itu ada standard scalar ataupun min-max scalar. Ada juga robust scalar, tapi nggak akan aku jelasin di sesi kali ini. Nah, normalisasi itu artinya kita mencoba membuat beberapa variabel jadi memiliki rentang nilai yang sama. Jadi tuh nilainya nggak ada yang terlalu besar dan nggak ada yang terlalu kecil. Nah, hal ini bisa membuat analisis statistik kita jadi lebih mudah nih dibuat. Nah, contoh gampangnya, kita coba lihat data umur sama data tinggi badan. Kalau data umur kan range-nya puluhan ya. Nah, kalau tinggi badan range-nya ratusan. Nah, kalau di model kan nggak memperhatikan satuan, jadi yang dilihat nih bener-bener real angkanya, ratusan dan puluhan.
Nah, kalau secara logika nilai yang ratusan tuh pasti punya pengaruh yang lebih tinggi kan, karena nilainya tuh lebih besar-besar daripada yang puluhan. Nah, hal ini yang mau dihindari nih, karena kita mau bikin proporsi pengaruh dari data tinggi badan dan data umur itu harusnya sama, meskipun range nilainya nih yang satu di puluhan, yang satu di ratusan. Nah, karena hal inilah kita perlu ngelakuin normalisasi. Jadi nanti range datanya nih kayak dipenyetin ke nilai range yang lebih kecil gitu. Jadi nanti punya bobot pengaruhnya tuh sama. Nah, kemudian ada juga encoding data. Jadi mayoritas model machine learning itu kan butuh input dan output numerik. Makanya kita perlu encode data ke bentuk angka sebelum digunakan di model. Nah, contoh teknik yang umum tuh adalah ada one hot encoder dan juga ordinal encoder. Nah, ini akan dijelaskan menyusul. Kemudian yang ketiga ada data reduction. Di sini tujuan intinya adalah kita mau coba ngurangin volume data, tapi tetap mau mempertahankan performa modelnya. Jadi mau akurasinya tuh, intinya tuh performa modelnya nggak beda jauh-jauh amat lah ketika kita ngilangin volume data ataupun tetap pakai volume datanya. Tapi dengan ngurangin volume data ini kita bisa coba mengurangi beban proses kalkulasinya gitu. Jadi kan karena dimensinya lebih kurang, jadi beban kalkulasinya tuh bisa lebih ringan. Ya sedikit lah lebih ringan. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian hands-on code-nya. Nah, untuk hands-on code-nya sendiri, di sini aku coba pakai dataset yang dari Kaggle ini. Nah, ini bisa di-download, terus bisa dibaca-baca juga. Nah, paling sebelum masuk ke hands-on, kalian perlu nyiapin atau mastiin aja bahwa kalian di Anaconda kalian nih udah ada 2 library yang bakal kita pakai di sesi kali ini. Yang pertama itu ada namanya scikit-learn. Nah, ini ya penamaannya, jadi scikit-learn. Sama yang kedua adalah seaborn. Nah, kalau misalnya kedua ini belum ada di Conda-list kalian, berarti kalian perlu install nih, pakai Conda install spasi nama package-nya. Atau kalau kalian nggak mau lewat prompt, kalian juga bisa lewat navigator. Di sini pastiin aja ke tab environments, lalu pilih environment yang kalian pakai. Pastiin aja tab yang ini pilihnya ke all. Terus kita tinggal masukin deh nama package-nya. Misalnya kayak gini, Skykit. Nah, ini kan ada keluar nih scikit-learn. Ya udah, kalau kalian belum install nih, harusnya di sini belum kecentang. Nah, ini kalian centang aja. Terus nanti bisa install. Terus ada juga seaborn. Nah, di sini juga udah kecentang karena aku udah install. Kalau kalian belum kecentang, ya tinggal install aja dari sini. Tinggal centang gitu. Terus ikutin aja step selanjutnya. Nah, setelah udah kelar nih nyiapin library-nya, paling kita langsung lanjut aja buka Jupyter Notebook-nya. Atau buat kalian yang sambil nunggu. Nah, ini paling kita lanjut. Jadi setelah udah nungguin install library-nya, di sini kita coba pakai Jupyter Notebook atau panggil command Jupyter Notebook untuk buka Jupyter Notebook-nya. Terus kita masuk ke directory yang kita butuhin, yang kita pakai maksudnya. Nah, ini aku taruhnya di sini. Terus aku udah download dan taruh CSV-nya di directory yang sama. Nah, di sini aku coba bikin Python notebook yang baru. Nah, ini aku namain aja week 5. Terus ini aku coba load datanya ya. Terus aku namain aja ini df. Terus aku read CSV-nya.
Nah, untuk nama filenya ngambil dari Jupyter Notebook-nya aja. Terus aku coba print head-nya. Nah, ini udah kebaca ya. Nah, di handling missing data ini ada beberapa cara nih. Yang pertama, kita bisa cek apakah ada data yang null. Nah, kalau yang data null ini kita bisa coba cek pakai kayak gini ya. Jadi pakai df, terus ada is null. Terus kita pakai sum. Nah, ini udah muncul ya. Kalau data yang 00 ini artinya dia nggak punya data yang null. Sedangkan kalau yang ada angkanya nih, angka yang bukan 0 berarti dia punya data yang null. Nah, ini aku mau coba jelasin atau demoin cara pertama menangani data yang hilang dengan menghilangkan row yang value-nya null. Nah, kalau misalnya ada value yang null di baris itu, nah dia langsung ngilangin satu baris nih. Nah, ini caranya kita timpa si datasetnya pakai drop NA, terus axis sama dengan 0. Terus kita coba kopas aja yang ini. Nah, ini kalau kita jalanin harusnya nilainya 0 semua nih. Kenapa? Nah, ini artinya jadi tiap baris dataset ini punya data yang nilainya tuh 0. Misal kayak gini, ini kan ada 0, ada 0. Nah, karena ini ada salah satu aja yang 0, maka ini satu baris dihapus nih. Nah, berarti di tiap data ini pasti ada satu jenis kolom yang datanya tuh 0. Makanya dia jadi kehapus semua. Nah, ini kalau aku coba print head-nya, harusnya dia kosong nih, 0 kali 37 kolom. Nah, ini paling berarti untuk yang kasus dataset ini, cara ini nggak bisa dilakuin ya. Nah, ini paling aku balikin lagi aja. Terus lanjut ke cara kedua. Nah, di sini kita akan coba nanganin isi data yang kosong atau data nol dengan nilai min kolomnya atau nilai median kolomnya. Nah, ini paling aku simpan dulu aja, misalnya temp atau TUV deh. Aku mau coba ambil data yang ini. Ini deh, total urban villages. Nah, ini aku copy aja, terus aku ambil data spesifiknya yang ini. Nah, terus sekarang aku pakai fill NA, terus aku ambil nilai rata-ratanya. Jadi aku isi yang kosong dengan nilai rata-rata dari TUV ini, atau kolom dari nilai total urban villages-nya. Terus aku juga perlu tambahin in place true. Nah, ini maksudnya jadi ketika metode ini dijalankan, dia tuh nggak hanya jalanin aja, tapi dia juga masukin updatean terbarunya tuh ke si TUV-nya ini, alias ke dataset di kolom total urban villages-nya. Nah, paling ini kalau udah bisa di print aja. Kita cek nih, data awalnya kan nolnya itu ada jumlahnya 302. Nah, kalau misalnya kita print, kita udah coba isi yang kosongnya dengan data rata-rata, maka harusnya di sini udah 0 nih ya. Total urban villages-nya udah 0. Berarti data yang kosong udah keisi semua. Sama nilai rata-rata dari TUV-nya. Kemudian cara ketiga itu kan pakai median. Caranya sebenarnya gampang sih, tinggal ganti gini aja. Nah, ini paling buat nyobainnya aku balikin lagi aja ke data originalnya. Terus aku coba isi yang ini, pakai yang ini. Nah, ini harusnya sama ya, dia total urban villages-nya tetap 0. Karena kita udah coba ngisi data nolnya pakai nilai median dari TUV-nya ini, total urban villages-nya. Terus bisa juga pakai default value, terserah, itu sesuai kasus permasalahannya aja. Nah, kalau di sini aku contohinnya pakai fill NA 0. Nah, ini paling bisa coba-coba sendiri aja sih ya. Nah, kita lanjut lagi ke demo yang kedua. Ini tentang teknik normalisasi data. Jadi ada namanya standard scalar. Nah, standard scalar ini adalah teknik normalisasi data yang digunain untuk mentransformasikan tiap nilai data sehingga distribusinya akan memiliki nilai min 0 dan standar deviasi 1. Standar deviasi ini maksudnya adalah rata-rata penyebaran nilai dari min.
Nah, standar scalar ini bisa digunain jika kita udah tahu nih bahwa distribusi datanya nih sebenarnya distribusi data normal. Nah, untuk rumus standar scalarnya ini sama dengan ketika kita mencari nilai Z di grafik yang bentuknya tuh lonceng tuh, yang atasnya tinggi terus kiri kanannya melandai. Nah, ini rumusnya standardized value itu ngambilnya dari nilai data sekarang dikurang nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Terus di atas ini adalah contoh snippet code untuk menggunakan standar scalar. Nah, paling ini aku demoin aja. Sorry. Nah, ini paling aku kasih batas ya. Ini namanya normalisasi data. Terus nah, di sini ya. Nah, ini karena aku jelasinnya per bagian, jadi aku importnya di sini aja ya. Nah, aku pakai sklearn preprocessing, kita import standard scalar. Nah, kalau mau pakai autocomplete, tinggal pencet tab aja ya. Nanti dia langsung muncul. Nah, terus untuk standard scalar, misal kita punya data sebelum ini misalnya before. Atau enggak kita langsung print aja. Pakai df misalnya apa ya? Misalnya pakai yang tadi juga deh, total urban villages. Ini kan datanya udah nggak nol nih. Nah, kita coba ngambil 5 data teratas. Nah, cara ngambil 5 data teratas kalau misalnya bentuk datanya masih data frame, itu kita pakai ilog. Nah, sekarang kita coba pakai standar scalarnya ya. Di sini paling aku langsung print aja standar scalar. Ini kayak inisiasi awalnya gitu. Terus kita pakai metodenya namanya fit transform. Nah, udah pakai datanya namanya fit transform, terus kita masukin aja dalamnya kita mau isinya apa. Nah, dalamnya itu tetap sama, aku maunya pakai yang ini. Nah, tapi aku mau ubah dulu dia jadi erase. Nah, caranya pakai dot values kayak gini. Terus aku perlu reshape dia ke min 1,1. Nah, dari hasil fit transform ini paling aku ambil 5 data teratas aja sih. Coba ya. Nah, paling kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pakai standar scalar, kan dia rumusnya pakai rumus yang tadi nih. Nilai saat ini dikurang rata-ratanya dibagi standar deviasi. Nah, yang dilakuin sama line code ini itu yang ngejalanin rumus yang tadi. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini ya. Jadi yang awalnya nilainya 267 jadinya min 0,168765555. Nah, maksud dari metode fit transform ini adalah ketika fit itu dia ngelakuin kalkulasinya dulu. Nah, sedangkan kalau yang transform ini dia ngubah datanya. Jadi kalau misalnya kita masukin fit dong nih, harusnya kalau belum ada transformnya itu nanti data total urban villages-nya ini belum keganti kayak gini. Kita perlu transform dulu. Kalau di fit itu hanya kayak ngitung dulu gitu. Nah, nanti pas transform baru dia ngubah dari 267, berarti hasil perhitungannya jadi hasil akhirnya min 0,168765555 kayak gitu. Terus lanjut lagi, ini ada teknik normalisasi data kedua namanya min-max scalar. Oke, jadi min-max scalar ini defaultnya itu punya range 0 sampai 1. Jadi tugasnya ini adalah untuk mentransformasikan tiap nilai di kolom ke range nilai 0 sampai 1. Nah, min-max scalar ini bisa digunain sebagai pilihan scalar pertama untuk mentransformasikan fitur data. Karena scalar ini akan mempertahankan bentuk dataset, jadi nggak ada distorsi. Nah, untuk rumus min-max scalarnya sendiri, ini adalah X yang udah di-scaled, itu sama dengan X yang sekarang dikurang X nilai yang paling minimumnya dibagi nilai yang paling maksimum dikurang nilai yang paling minimum dari kolomnya. Nah, untuk pemakaian library-nya ini, metodenya, kita bisa pakai dari sklearn juga. Nah, untuk caranya sebenarnya sama sih ini. Nah, ini paling aku doublein aja ya. Ini aku kasih lihat.
Kalau ini kan awalnya pakai standard scalar, ini paling aku tambahin aja jadi min max scalar. Terus yang ini aku coba copy, aku komen yang atas, terus aku ganti scalarnya jadi min max scalar. Untuk sisanya tuh sama aja. Nah, ini aku coba jalanin. Oh iya, ininya belum dijalanin ya. Nah, untuk yang ini, nah ini ya. Jadi kayak gini. Kalau misalnya min max scalar itu nilainya udah pasti nggak ada yang minimum. Selama defaultnya itu kita bikin fitur range-nya yang di sini nih 0,1. Ini artinya kita mau pengetin nilai-nilai yang range-nya itu besar, jadi ke range-nya itu 0 sampai 1 aja. Jadi misal kayak gini ya. Ini kan ada nilai 8488 nih. Nah, kalau misalnya dicek ternyata nilai ini nih paling tinggi nih dari satu kolom, satu baris data total urban villages. Nah, 8488 ini karena dia nilai tertinggi, maka representasinya ke min max scalar itu adalah nilainya 1. Nilai 1 ini artinya nilai yang paling tinggi di range aslinya. 8488 ini berarti nilai tertingginya, makanya dia bisa dapat representasi nilainya 1. Terus ada 267 sama 645 nih, kalau kita lihat ya, 267 nih nilainya lebih kecil nih, 0,0274. Terus kalau yang 645 harusnya nilainya lebih besar nih, 0,072. Nah, ini jadi merepresentasikan range yang 1 nih pasti nilai paling maksimalnya. Terus yang 0 nih pasti nilai paling minimalnya. Terus yang diantaranya itulah yang ngikutin ya sesuai sama urutan terbesar terkecilnya gitu. Kalau misalnya 645 kan pasti udah menuju ke yang terbesar, makanya dia nilainya udah lebih condong ke arah 1. Kalau yang 267 nih kan lebih condong kayak nilainya kecil gitu ya. Makanya dia lebih condong ke nilai yang menuju ke 0, dia 0,02 gitu. Nah, terus lanjut lagi, di sini ada teknik untuk encode data. Yang pertama itu kita bisa pakai one hot encoder. Nah, one hot encoder ini digunakan untuk mengencode data kategorikal ke bentuk array one hot alias skema one of k. Nah, one hot encoding ini cocok untuk jenis variabel yang tidak mementingkan urutan peringkat. Contohnya nih, misalnya aku punya array ada red, green, dan blue. Nah, kalau misalnya aku mau bikin, ini kan datanya kategorikal nih, masih bentuknya string. Nah, aku mau bikin dia jadi numerik. Terus aku pakainya one hot encoder. Nah, one hot encoder ini cara kerjanya adalah dia itu bikin nilai kayak binary begini, dimana panjang nih sejumlah kategori uniknya. Kayak gini nih. Di sini kan kategori uniknya ada 3 nih, ada red, green, dan blue. Nah, makanya dia bikin kategori ininya tuh 0101-nya ini ada 3 tempat gitu. Nah, terus di sini dia bikinnya kalau misalnya value-nya itu red, berarti nilai satunya itu adanya di paling kanan. Dan nilai 1 ini pasti hanya ada 1 di dalam satu baris ini. Terus yang green ini adanya di tengah, sama blue adanya di paling kiri. Nah, ini satunya nih udah pasti cuma ada 1 ya dalam satu baris. Jadi walaupun kategorinya banyak, pasti nilai satunya hanya ada 1. Nah, ini paling aku demoin juga. Pakai data kategorikal, misalnya kita pakai yang location ya. Nah, ini encode data. Terus kita coba import dulu ya, from sklearn.preprocessing import one hot. Terus kita bisa langsung pakai aja deh one hot encoder fit transform. Nah, kita mau pakai kan tadi data yang location ya. Terus kita bikin dia jadi array. Terus
kita reshape dia juga ke bentuknya min 1,1. Terus kita tampilin 5 data terawalnya aja ya. Nah, jadinya kayak gini ya. It's df location dot values. Coba kalau aku nggak pakai ini, kalau aku nggak reshape, expected to array. Nah, ini berarti dia tetap perlu reshape. Berarti ini perlu dot reshape. Nah, ini paling kayak gini sih hasilnya. Atau biar lebih enak, aku coba simpen ke tab lah ya. Di sini kayak gini. Temp reshape. Sama aja ya. Harusnya dia kayak gini sih. Kayak kotak-kotak gini. Bentar, aku coba cek dulu fit transform. Temp values reshape. Coba ya, kita timpa. Terus kita masukin temp. Print temp. Oh, iya. Aku lupa nambahin sparse false ya. Nah, maksudnya sparse false ini kita bisa cek aja di dokumentasinya. Paling buat cara taunya itu kita bisa buka aja dokumentasi langsungnya dari sklearn. Nah, biasanya di sini dijelasin nih artinya sparse. Ini kan defaultnya true. Nah, kalau misalnya true berarti dia akan ngembaliin matrix. Sedangkan kalau misalnya false, else, itu berarti dia ngembaliinnya array. Nah, yang tadi tuh yang ada 1, terus ada 111 terus. Nah, itu berarti dia ngembaliinnya dalam bentuk sparse matrix. Jangan lupa ininya aja ya. Sparse false aku lupa tadi. Jadi ini sebenarnya bisa langsung di print langsung sih harusnya. Kita cobain aja. Ini print gini. Terus df values-nya juga bisa langsung. Nah, kayak gini ya. Untuk one hot encoder. Nah, ini kalau kita lihat nih ada 111 nih. Nah, ini berarti pemetaannya dari yang nama lokasi dari kategorikal, misalnya ada Jawa Barat gitu. Atau misalnya Zimbabwe atau apa gitu. Nah, dia kan ini kalau one hot encoder nih kasih nilainya tuh berdasarkan kayak urutannya gitu kan ya. Nah, jadi makanya dia tuh udah pasti nih nilai satunya cuma ada 1 di sepanjang ini. Dan tiap kategori itu pasti nilai satunya posisinya itu beda. Kayak ini sama ini pasti data kategorinya ini beda, data lokasinya beda. Sama ini juga pasti data lokasinya beda. Kayak gitu. Terus lanjut lagi ke ordinal encoder. Nah, ordinal encoding ini adalah teknik untuk mentransformasikan nilai data kategorikal ke bentuk nilai angka unik yang merepresentasikan tiap data kategorikal tersebut. Nah, ordinal encoding ini cocok digunakan untuk jenis variabel yang memerlukan urutan peringkat. Nah, contohnya kayak gini ya. Misal ada red, green, blue. Nah, dia ini biasanya kasih peringkat tuh berdasarkan, kalau misalnya kategori kayak gini, dia kasih peringkatnya berdasarkan urutan alfabetnya, kayak dari ascending gitu. Nah, ini kan kalau B, G, R, B lebih dulu dari G lebih dulu dari R kan. Makanya dia rankingnya tuh 0, 1, 2 kayak gitu. Nah, ini ada contoh penggunaannya. Ini aku screenshot dari sklearn-nya juga, dokumentasi. Nah, paling untuk ininya langsung aja ya. Aku pakai yang di sini, ordinal encoder.
Terus ini aku komen, aku copy, aku komen, terus di sini aku ganti. Jadinya ordinal encoder, terus parse false aku hilangin. Nah, harusnya kalau udah di print jadinya kayak gini ya. Nih, berarti di location itu kan kalau kita lihat ini ada DKI Jakarta nih. Berarti dia dapat urutan rankingnya nih, urutan ranking keempat nih. Sedangkan yang di bawah-bawah nih jadinya 32, 33, 34. Berarti dia tuh kalau di sorting itu ascendingnya dia paling bawah gitu. Kayak gitu ya. Nah, untuk data encoding udah kelar sampai situ. Terus kita coba belajar mengenai correlation matrix. Nah, ini masuknya ke bagian data reduction. Jadi kita mau seleksi fitur. Nah, fitur selection ini menggunakan metode filter Pearson correlation, di mana proses filtering fitur dilakukan dengan menggunakan correlation matrix. Koefisien korelasi memiliki nilai antara min 1 sampai 1. Dengan informasi, kalau nilainya mendekati 0, artinya korelasinya lebih lemah. Kalau nilainya persis 0, artinya nggak ada korelasi sama sekali. Kalau misalnya nilainya mendekati 1, artinya korelasi positif lebih kuat. Sedangkan kalau nilainya mendekati min 1, artinya korelasi negatif yang lebih kuat. Nah, untuk contoh pemakaiannya paling kayak gini. Nah, ini aku coba demoin. Namanya correlation matrix. Ini aku singkat aja core matrix. Terus kita ikutin aja. Dia pakainya sns.heatmap. Nah, ini aku coba masukin df ya. Datanya kan df. .core. Ini maksudnya correlation ya. Terus aku kasih annotationnya true, jadi nanti dia ada tulisan gitu di samping-sampingnya. Terus si mapnya kita ikutin aja nih. Apa tuh? YL GNBU. Yellow green blue ya. Apa tadi si map? YL GNBU. Nah, ini aku coba plt.show. Oh iya, aku lupa import dulu seaborn-nya. Nah, biasanya kalau seaborn itu kita persingkatnya namanya SNS ya. Nah, ini plt juga belum. pyplot.matplotlib. Import matplotlib .pyplot splt. Nah, ini dia lagi ngitung. Wow. Ini karena datanya banyak banget, jadi agak mepet ya. Ini coba aku gedein deh pakai plt feature. Figur fix size-nya aku bikin coba 20 kali ya. Nah, paling kurang lebih kayak gini sih. Nah, ini kalau yang kosong berarti memang enggak. Dia kan banyak data yang nol ya tadi. Nah, kalau kalian perhatiin nih, yang diagonal nih udah pasti nilainya 1. Alasannya, karena kalau misalnya kita lihat secara sumbu Y nih, ini kan new cases. Sedangkan sumbu X juga new cases. Nah, karena nilainya itu pasti cenderung sama, tiap kali meningkat dia juga meningkat, tiap kali menurun juga menurun, dan sama persis. Makanya korelasinya tuh 1. Terus ada korelasinya 0,93. Nah, ini artinya hubungan antara variabel new cases dengan variabel new dates itu punya korelasi positif yang kuat karena dia hampir mendekati 1. Nah, berarti nih ya, kalau misalnya new cases nilainya cenderung meningkat, makanya nanti yang new dates itu juga cenderung meningkat.
Kayak korelasi positif tuh maksudnya kalau satu naik, yang satunya lagi, yang lainnya itu ikut naik. Kalau korelasi negatif, semakin dia besar berarti yang satunya turun, yang lainnya itu naik. Jadi kayak berkebalikan gitu loh. Sedangkan kalau misalnya yang satunya naik, nanti yang lainnya turun. Kalau nilai minusnya besar. Ini kalau yang di sini sih nilai minusnya cukup kecil-kecil sih ya. Berarti dia hampir tidak punya korelasi sih harusnya. Apalagi yang nilai nolnya tuh 0,00006 gitu. Nah itu berarti kan udah hampir mendekati 0 ya. Nah kalau hampir mendekati 0 kan berarti korelasinya tuh lemah. Kayak gitu. Nah nanti dari correlation matrix ini kita bisa putusin ini salah satu cara untuk kita bisa putusin fitur-fitur apa yang mau kita seleksi untuk bisa dilempar ke model berikutnya. Jadi nanti ada beberapa fitur yang bisa kita tinggalin aja. Gak usah dipakai lebih lanjut. Kayak gitu ya, paling. Nah, masuk ke splitting dataset. Sorry. Nah, ini masuk ke splitting data. Jadi splitting data itu, jadi ini kita kan dalam melatih model kita perlu menggunakan beberapa jenis data. Umumnya sih ada 3. Yang pertama training set, yang kedua validation set, dan yang ketiga ini test set. Nah, alasan kenapa perlu dipecah-pecah karena ini hubungannya sama cara kita untuk ngelatih modelnya. Kita tes modelnya selama latihan dan juga kita tes lagi modelnya setelah proses latihannya selesai. Nah, jadi datasetnya ini yang dataset penuh itu bakal kita pecah-pecah nih. Rasionya itu umumnya ya, rasionya itu pasti training dataset bakal lebih besar karena dia yang akan dipakai untuk ngelatih model. Jadi input-inputnya ini akan digunain, dikalkulasiin sama modelnya untuk bisa dicek nih keputusan si model, yang model buat nih prediksinya udah benar belum sih, kayak gitu. Nah, terus untuk validation dan test ini biasanya cenderung lebih kecil sih rasionya. Kayak mungkin 60-20-20 atau 80-10-10. Maksudnya 80 training, 10 validation, 10 test gitu misalnya. Nah, training set ini digunakan dalam proses training untuk melatih model dengan data ini. Nah, itu jadi yang seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi training dataset inilah yang dipakai untuk dimasukin ke model. Jadi nanti model tuh belajarnya dari training dataset. Nah, terus validation set ini juga adanya di tempat training model selama proses training model. Tapi bedanya adalah kalau di training datanya itu dipakai untuk diolah, kalau validation set ini datanya dipakai untuk ngecek hasil latihannya. Jadi misalnya nih setelah kita melakukan latihan berapa kali ngulang, kan latihan nih pasti berkali-kali kan ya. Nah misalnya setelah 5 kali latihan, kita mau ngecek nih hasil latihan modelnya nih untuk sementara bagaimana sih. Nah untuk kita ngeceknya yang hasil sementara ini bisa pakai validation set. Nah terus ada juga test set. Nah test set ini digunakan dalam proses testing. Jadi modelnya ini udah jadi, udah selesai di training. Nah kita mau ngecek nih hasil performa modelnya nih gimana sih. Nah kita masukinnya itu pakai dataset yang benar-benar baru. Jadi data test set ini isinya harusnya baru, gak boleh sama kayak training ataupun validation set. Makanya biasanya kita shuffle supaya nih data-datanya bisa kebagi dengan rata dan gak ada yang duplikat gitu. Nah, salah satu cara kita untuk melakukan splitting dataset ini adalah pakai library dari sklearn, model selection, kita import trend test split. Nah, teknik split dataset yang ini digunakan untuk memisahkan array atau matriks menjadi subset trend set dan juga test set secara random. Nah, ini ada contohnya ya. Misal, di sini aku kasih lagi section baru namanya splitting data. Nah, kalau kita lihat nih, kita perlu import dulu ya. From sklearn
dot model selection. Kita coba import. Ini model underscore selection, import. Pakainya yang trend test split ya. Trend test split. Nah, dari sini kita bisa simpen nih. Misal kita mau splitting input sama outputnya. Nah, sebelumnya berarti kita perlu pisahin nih. Misal inputnya kita coba sebelumnya aku coba print df-nya dulu. Oh, df-nya masih bentuknya data frame ya, jadi bisa. Nah, ini paling aku coba inputnya nih apa ya, misal total cases deh. Misal inputnya aku bikin df total cases, terus yang y-nya aku bikin dia prediksi apa ya, case recovered, misalnya yang atau total cases per million deh. Misal kayak gini ya, inputnya adalah yang total cases, outputnya adalah total cases per million. Nah, di sini kan kita mau nge-split nih datasetnya. Berarti ada yang train, ada yang test. Terus ini untuk input trainnya, output trainnya sama output testnya. Nah, ini urutannya udah pasti begini ya. Jadi harus yang input dulu, terus dipecah jadi train dan test, lalu outputnya dipecah lagi jadi train dan test. Terus kita pakai ini, kita masukin input dan outputnya, terus biasanya kita masukin size-nya nih. Kalau train sama test doang nih, biasanya kebanyakan pakai proporsinya tuh train itu 80% dan test itu 20%. Nah, berarti nanti ini tinggal dijalanin aja. Terus ada tambahan lagi paling kita bisa pakai random state. Nah, ini kalau dibaca ya, random state itu jadi dia yang mengontrol shuffling datasetnya. Misal nih ya, kalau kita udah set random state-nya itu 42. Berarti ketika pertama kali dijalanin, misalnya urutan data yang diambil diacak nih, misal ganjil semua nih. Ganjil semua untuk train, berarti genap semua untuk tes. Kalau misalnya kita nggak masukin random state, nanti dia tuh tiap kali code ini dijalanin, itu hasilnya bakal beda-beda. Misalnya, bisa jadi yang tesnya malah yang urutan ganjil, yang trainnya jadi urutan genap. Terus dijalanin ulang, ntar beda lagi. Dijalanin ulang, beda lagi. Nah, untuk ngindarin hal itu, makanya kita bisa pakai random state. Nah, untuk nilainya sendiri, ini terserah sih sebenarnya. Random state itu kayak tujuannya untuk kayak kita konsistenin aja state yang mau kita pakai supaya nanti ketika code-nya dijalanin ulang, hasil outputnya tuh tetap sama. Kayak gitu ya. Terus ada juga mengenai stratify. Nah, stratify ini kalau misalnya dia nggak kalau misalnya dia nggak non, defaultnya kan non. Nah, kalau misalnya dia nggak non, berarti datanya itu di split dengan gaya stratified. Nah, ini bisa dibaca-baca lagi sih tentang stratify. Nah, kalau misalnya defaultnya non, ya berarti nggak terpengaruh sih. Terus ada juga pakai shuffle. Nah, kalau misalnya kita pakai random state, itu kan untuk mempertahankan kayak bentuk shuffle-nya nih. Misalnya ketika dijalanin pertama kali dengan pakai random state part 2, misalnya data xtrain itu ngambilnya data yang indeksnya ganjil, terus yang xtest itu ngambil data yang indeksnya genap. Nah, tiap kali dijalanin kan berarti sama nih. Nah, kalau misalnya pakai shuffle, itu kita ngambilnya jatuhnya train sama testnya tuh kayak udah dibagi, bener-bener dibagi. Kalau yang tadi kan trennya itu rasionya 80%. Ya udah berarti dia ngambil dulu 80% dari indeks pertama sampai ke indeks yang 80%-nya terakhir. Terus 20% sisanya baru lanjutannya lagi gitu. Jadi ngambilnya tuh berurutan. Kalau misalnya shuffle-nya false. Nah, ini defaultnya shuffle-nya true ya. Jadi dia nge-shuffle ngacak gitu datanya. Nah, ini paling aku coba jalanin.
Nah, paling kayak gini ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau lihat nih, jumlah trainnya berapa sih? Nah, ini bisa pakai shape sama xtest. Nah, kayak gini ya. Nah, berarti jumlah data trainingnya itu ada 8.555. Di mana untuk input trainingnya sendiri ini punya satu kolom. Terus untuk yang test setnya itu jumlah datanya 2139, di mana di input test setnya ini yang berperan sebagai input nih ada satu kolom kayak gitu. Nah, ini untuk trend test split ini yang paling sering dipakai sih. Nah, kalau misalnya kita mau splitting lagi nih, mecah lagi nih jadi ke validation dataset, nah itu boleh dicari-cari lagi. Itu pakai kayak ada perhitungan rasionya lagi. Jadi misalnya nih kalian mau ngambil dari data training sama testing nih kita udah pecah nih 80-20. Terus ternyata yang testing nih kita mau pakai setengahnya buat validasi. Nah, berarti kan nanti pakainya xval xtest, yval ytest, terus trend test split pakai xtest ytest. Terus test size-nya ini bikin 0,5. Nah, artinya kita mau taruh setengahnya itu ke yang data set validation, setengahnya lagi ke dataset testing. Nah, kalau misalnya kamu ngambilnya dari dataset training, berarti kan kita perlu ngitung lagi tuh test size-nya perlu berapa sih? Test size-nya ini yang akan dipakai untuk rasio validation-nya. Berarti nanti perlu dihitung-hitung lagi. Karena nggak bisa langsung kita masukin aja. Misal kita mau masukin validation rasionya itu 10% dari total data. Nah, karena kita udah pecah trainingnya itu jadi 80% dari total data, kita nggak bisa nih langsung pakai extrain xval, ytrain yval, terus pakai test size-nya langsung 10%. Karena nanti yang ada jadinya validation setnya itu 10% dari training set yang udah 80%-nya dari total, bukan 10% dari total. Nah, itu perlu dicari ya perhitungannya. Itu pernah aku lihat dan udah ada sih di Stack Overflow. Bisa dicari-cari aja ya. Nah, ini paling yang terakhir nih mengenai slicing. Jadi slicing ini adalah teknik untuk mengambil subset dari data set. Nah, kalau misalnya bentuk datasetnya itu masih bentuknya data frame, nah kita bisa pakai bantuan ilok. Kita bisa pakai bantuan ilok. Nah, di sini untuk bentuknya sendiri kita bisa define baris awal sampai baris akhirnya, terus kita bisa define kolom awal sampai kolom akhirnya. Ini paling aku ragain aja ya. Aku demoin. Untuk slicing ini kan berarti kita langsung pakai yang df aja ya. Misalnya aku mau slicing splitting data, ngambil ini misalnya input deh. Aku mau ngambil maksudnya train. Aku mau ngambil data dari baris ke 0 sampai baris ke 1000. Totalnya ada berapa nih? Ntar aku print dulu ya. Aku lupa dia total datanya berapa. Nah, 10.694 berarti. Nah, ini ya, 10.694. Nah, aku mau ngambil misalnya trainnya itu sampai data 8.000. Terus untuk tesnya itu aku mau ngambil dari ini tambahin ilok ya, karena df itu tipenya masih data frame. Nah, kalau data frame berarti kita pakai ilok. Terus ini aku ngambil dari 8.000 sampai 10.693 ya. Atau 9, kita cobain aja ya. Nah, ini paling aku coba print shape-nya. Nah, kayak gini ya. Jadi ini kalau dari indeks 0 sampai sebelum 8.000. Makanya dia totalnya 8.000 data. Berarti kan 0 sampai 7999.
Nah, itu berarti ada 8.000 data dengan 37 kolom. Ini untuk yang training setnya. Terus untuk yang test setnya, itu berarti kita ngambil dari indeks 8.000 sampai 10.694. Sebelum 10.694. Berarti kan indeks terakhir 10.693. Ya udah, berarti kita ngambil sisanya tuh dari indeks 8.000 sampai 10.693. Nah, ini totalnya ada 2.694 data dengan 37 kolom. Nah, ini yang akan menjadi test setnya. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kita pakai slicing untuk splitting datasetnya. Terus hal yang berlaku sama juga buat kalau misalnya kita mau splitting datasetnya udah bentuk datanya nih bukan data frame lagi. Misal udah array gini ya. Nah, ini harusnya bisa langsung kayak gini. Nah, untuk shape ini harusnya nggak bisa ya. Aku coba jalanin. Oh, bisa ternyata. Kalau aku jalanin. Oh iya, ternyata berarti masih bisa ya. Kalau misalnya pakai df.values, terus kita tinggal ngambil aja range-nya. Nah, ini jadi bentuknya tuh udah kebentuk array kayak gini. Nah, ini paling kalau misalnya yang ilog, itu bentuknya masih data frame kayak gini loh. Maksudku sih yang ini. Jadi kalau misalnya kita belum ubah dia, kan ini bentuknya data frame, belum ke array kan. Jadi kita bisa pakai ilog untuk mempertahankan bentuk data frame-nya ini. Jadi ketika udah di splitting, bentuk datanya tuh masih data frame kayak gini, tapi udah kepisah. Nah, sedangkan kalau misalnya kita udah ubah bentuk dia ke array, dimana kalau misalnya kita print values kayak gini, dia udah keubah nih jadi array kayak gini. Nah, berarti ketika kita udah splitting datasetnya, ya jatuhnya nanti bakal balikinnya ya udah langsung bentuk array kayak gini. Ini udah urutan datanya tuh bentuknya aja sih yang berubah, isinya tetap sama. Nah, paling kayak gitu untuk teknik splitting data dengan cara slicing untuk ngambil subset dari data. Nah, untuk materinya udah selesai sampai sini. Nah, ini adalah form kehadiran untuk week kelima AI Machine Learning. Boleh di-scan aja atau di-copy atau di-foto dulu dan dibuka linknya. Nah, ini mohon diisi sampai tanggal 13 Januari 2022 pukul 23.59 WIB ya. Batas maksimal pengisian form kehadirannya. Lebih dari itu nggak bisa masuk harusnya karena formnya akan ditutup. Oke, sekian materi untuk Bootcamp AI Week 5. Semoga ilmunya bermanfaat dan membantu kalian. Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, boleh langsung aja kirim di Line Group ataupun di Discord channel Artificial Intelligence ya. Thank you teman-teman udah dengerin materi AI Week 5 ini dari awal sampai akhir. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Thank you.